Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Aryani dari kelompok 5. Langsung saja, kami akan menjelaskan materi yang ada di bab 9, yaitu investasi sekuritas. Nah, dalam investasi sekuritas ada yang namanya tujuan investasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan apa itu tujuan investasi. Nah, pada dasarnya ada 5 alasan yang membuat perusahaan tertarik untuk membeli obligasi atau saham perusahaan lain. Kelima alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai antisipasi untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit atau resesi ekonomi. Nah, tujuan yang kedua yaitu memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman. Nah, kelebihan terjadi pada selama penjualan musiman akan menguntungkan bagi perusahaan apabila diinvestasikan dalam bentuk sekuritas atau obligasi dan saham dibanding disimpan dalam bank. Nah, begitu saat penjualan musiman tiba kembali, maka investasi ini akan dicairkan dan dananya akan dipakai untuk membeli persediaan barang dagangan. Nah, yang ketiga yaitu untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham, termasuk keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Nah, tujuan yang keempat untuk menjamin tersedianya bahan mentah, mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiversifikasi produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, perusahaan pembuat helm yang menyerahkan pekerjaan pengecetannya kepada sebuah perusahaan khusus. Sehingga untuk menjamin kesinambungan dari kontrak pekerjaan pengecetan ini, maka perusahaan membuat helm tersebut mungkin akan membeli 20% hingga 50% kepemilikan saham di perusahaan pengecetan tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa alasan perusahaan melakukan investasi dalam saham adalah untuk mempengaruhi perusahaan investe. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk mengendalikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Dalam hal ini, perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai tujuan investasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Ikram. Kali ini saya akan mengangkat materi tentang klasifikasi sekuritas investasi. Yang kita ketahui ada 2 sekuritas. Yang pertama, sekuritas utang yang merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan atau debitur. Secara umum memiliki karakteristik 1. Nilai nominal merupakan nilai jatuh tempo
yang menggambarkan jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh perusahaan atau debitur kepada kreditur terhadap pinjaman jatuh tempo. Kedua, pembayaran bunga dilakukan secara angsur. Ketiga, tanggal jatuh tempo menunjukkan waktu pelunasan akan dilakukan. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas utang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang siap untuk dijual, sekuritas yang dimiliki sampai tanggal jatuh tempo. Kedua, sekuritas ekuitas merupakan gambaran tentang kepemilikan pemegang saham atau investor dalam perusahaan. Setiap lembar saham yang dimiliki investor memberikan hak kepada pemilik pemegang saham atau investor mendapatkan dividen atau memberikan suara terhadap perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang siap untuk dijual, sekuritas metode ekuitas. Perbedaan antara sekuritas utang dan sekuritas ekuitas: sekuritas ekuitas tidak memiliki bunga yang harus dibayar dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Widianingsi Ruslan dengan NIM C021738. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Di dalam pengakuan pendapatan terdapat yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Di sini adapun alasan utama perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas dari perusahaan lain. Alasannya ialah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga atau dividen. Dalam kasus sekuritas utang, penghitungan bunga menjadi lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Proses amortisasi premium atau diskonto yang timbul akan mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang diakui untuk setiap periodenya. Untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian kepemilikan di dalam sekuritas ekuitas. Nah, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah kurang dari 20%, di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor ialah metode harga perolehan. Namun, jika besarnya kepemilikan investor di dalam perusahaan investasi kurang dari 20% hingga 50%, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi. Nah, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode yang digunakan dalam pembukuan investor ialah metode ekuitas. Nah, jika besarnya bagian kepemilikan lebih dari 50%, di mana investor atau perusahaan induk mengendalikan perusahaan investasi atau perusahaan anak, maka perolehan saham juga akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas dan prosedur konsolidasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnawati, NIM C02174345. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Nah, dalam sub ini kita akan membahas mengenai kenaikan dan penurunan harga sekuritas uang. Nah, di mana di sini akan tercatat dalam laporan keuangan mengenai kenaikan dan penurunan harga sekuritas, pengecualian atau hold securities, dan yang kedua itu equity method securities. Di sini merupakan pengecualian dari kenaikan dan penurunan harga suatu pasar. Kenapa? Karena kedua hal ini merupakan dua bagian yang dimana merupakan memiliki pemilik, dan kepemilikannya itu mencapai hingga 20%, harga 20%. Nah, dalam sub ini mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, NIM C02171342. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian ulang sekuritas. Kadangkala, manajemen mengubah tujuannya memiliki sekuritas perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian, dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Dengan kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasikan ulang sekuritas dari trading security menjadi available for sale security. Di samping itu, perusahaan juga memiliki mungkin saja pada awalnya membeli saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya dalam perusahaan investasi agar dapat memperoleh pengaruh yang signifikan. Jika perusahaan mengklasifikasikan ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebagai nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis. Maka biaya historis ini harus dihapus dan dari kategori sekuritas yang lama, kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai pasar wajarnya. Demikian pembahasan tentang pengklasifikasian ulang sekuritas. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.